ternyata ilmu di mortgage itu lebih banyak dibanding ilmu di funding. Nah, sebenarnya kenapa sih Pak orang itu harus pakai loan advisor seperti Bapak? Dia aja udah bisa maju ke bank, Pak. Berarti ada triknya juga Ada ya, triknya Pak? juga. Curang ya, Pak? Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama kita. Ini kita beri judul Life of Entrepreneur with Loan Market Indonesia. Perkenalkan, saya Alfred Wilson, saya Head Business Development di Loan Market Indonesia. Jadi podcast ini kita bakal ngobrol bareng, santai dengan, ya kita boleh bilang dia wirausahawan ya Pak ya. Terus juga memang ini menjadi inspirasi untuk kita menjadi pengusaha. Nah, jadi saya punya bintang tamu. Bintang tamu kali ini adalah salah satu top loan advisor di Loan Market Indonesia. Kebetulan dia peringkat pertama ya. Ya, dia juga punya pengalaman di perbankan yang udah cukup tinggi, yaitu belasan tahun mungkin ya di perbankan. Mulai dari funding sampai ke lending. Lendingnya juga ada yang sifatnya mortgage ya. Ya, kebetulan narasumber kita kali ini jam terbangnya udah cukup tinggi ya. Nah, jadi saya akan perkenalkan narasumber saya kali ini bersama dengan Bro Aryo. Apa kabar, Bro? Baik, Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Makasih loh Pak Raffi udah diundang di podcast ini. Iya, sama-sama Pak. Senang Jadi saya. sebenarnya ini podcast pertama kita, Pak. Jadi sebuah kehormatan nih bisa langsung Justru saya undang juga Bapak nih. kebanggaan juga saya ini pertama, bintang tamu pertama. Oke, Pak, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang perjalanan Bapak dari mulai Bapak di bank sampai Bapak sekarang menjadi loan advisor ya di Loan Market Indonesia. Kan kira-kira itu nggak sebentar ya Pak ya. Itu cukup lama ya. Betul. Mungkin dari anak Bapak bayi sekarang udah kuliah kan perjalanan karirnya. Betul, Jadi betul. saya rasa banyak hal yang menarik yang bisa Bapak ceritain di podcast kali ini. Jadi dari awal saya perbankan namanya. Ya. Itu masuk pertama kali di Bukopin. Bukopin itu sekitar 3 tahun lah. 3 tahun itu saya di funding, kemudian dari Bukopin saya resign pindah ke Danamon. Oke. Nah, Danamon itu awalnya emang saya masih di funding, Pak. Oke. Selama kurang lebih 3 tahun, terus dapat tawaran, gimana kalau ke mortgage? Oke. Pak sebentar dulu Pak. Funding itu apa Pak? Mungkin Funding banyak orang itu yang mungkin nonton kita gini, tuh marketing nggak ngerti. funding yang lebih fokusnya ke tabungan, deposito gitu. Oh, berarti cari Jadi, dana ya? Cari dana lah Dari gitu pihak loh kan. ketiga. Gitu. Oke. Kemudian saya dapat tawaran, gimana kalau mau gabung nggak ke mortgage? Waktu Oke. itu kan masalah Mortgage itu apa Pak? mortgage itu lebih kayak KPR, Kredit refinancing, yang sifatnya konsumtif aset, ya, Pak? aset ya. Oke. Nah, di situ saya masih mikir, bisa nggak ya di KPR ya? Karena kan selama ini kan ilmu saya di funding. Iya, iya Ya benar. kan? Nggak nyambung ya. Nggak nyambung gitu kan, nggak nyambung gitu kan. Aduh, bisa nggak ya? Akhirnya, ya Coba dulu. coba dulu deh gitu loh kan. Pas saya coba, ternyata ilmu di mortgage itu lebih banyak dibanding ilmu di funding. Oke, Gitu beda ya loh. Pak? Beda jauh gitu loh. Mortgage itu lebih kompleks ya gitu loh. Karena kan kita bukan berhadapan dengan nasabah doang. Tapi? Notaris, BPN, Oh, ada pihak-pihak lain. pihak-pihak ya. yang lain yang berhubungan sama bank itu kan. Oke. Itu saya jadi belajar, ilmunya itu lebih banyak ya dibanding funding. Jadi kalau funding kan terfokus dengan kita nawarin tabungan deposito udah gitu kan. Buka tabungan selesai gitu kan. Ya emang kita ada maintain juga kan nasabah kan. Cuman kan kalau di mortgage kan kita berhubungannya pertama sama nasabah, kedua sama internnya kita, Oke. analis gitu kan, legal kita. Iya. Terus kemudian ya di pihak luarnya ya pihak ketiganya ya notaris, BPN, namanya Oke. kita kan harus bisa mingle juga kan Iya, gitu. iya, Jadi iya. kalau nggak gitu kan susah juga Pak gitu loh. Jadi itu menjahit semuanya ya Pak? Dari Betul. mulai nasabah, terus Bapak di internal juga Bapak kerjain, habis itu berhubungan sama pihak ketiga, baru kreditnya bisa Nah, baru bisa dicairkan. dicairkan. Kalau itu salah satu ada yang nggak terpenuhi, gagal. Nah, gagal. Berarti capek juga ya Pak? Capek. Berapa lama Pak kalau ngerjain proses itu di bank? Waktu itu kurang lebih ke 2 minggu ya. 2 minggu? Dari sejak dokumen masuk ke analis sampai ke disburse. Disburse itu dicairkan? Dicairkan. Atau Oh, kredit lah oke. istilahnya ya. Oh, oke, akan kredit. Itu. Berarti 2 minggu ya? 2 minggu Udah sebenarnya. maksimal. Jadi banyak sih Pak yang mengira loan advisor itu profesi, tapi kan sebenarnya kalau di loan market Indonesia setengahnya itu entrepreneur Pak.
Betul. Karena kan memang mindset kita itu bukan lagi jadi pekerja ya Pak. Benar. Yang biasanya Bapak kerja nih untuk pencairan kredit di bank, tiba-tiba Bapak kerja untuk pencairan kredit supaya dapat komisi buat Bapak sendiri. Itu kan setengah entrepreneur ya. Nah, Iya, kira-kira menurut Bapak nih untuk bisa jadi loan advisor itu atau pola pikirnya itu harus seperti apa Pak? Mungkin kita harus merubah Kan berat mindset. nih, Bapak biasanya dapat gaji setiap bulan, Itu berat. tiba-tiba Karena kita harus merubah mindset kita yang setiap bulan kita udah tetap penghasilan. Ini menjadi Oke. yang kita mesti, aduh, mesti berapa ini ya kita misalkan. itu berat, itu awalnya masih berat. Tapi ya karena berbekal dengan database, Oh, database berbekal punya dengan ya. apa namanya pengalaman dan mungkin juga saya juga kenal dengan prinsip di loan market. Saya terjun di sini, berbandingkan diri sini gitu loh. Emang awalnya sih kalau dibilang berat enggak, tapi dibilang nggak berat juga enggak juga. Karena ya tadi berbekal dengan database dan pengalaman saya di Iya, tapi kan paling enggak Bapak udah punya persiapan. udah tahu Bapak mau Iya. langkahnya kemana ya, Betul. walaupun belum ada, mungkin di bulan pertama agak struggling ya Pak. Atau memang Bapak dari bulan pertama udah langsung? Gini, kalau saya sih karena saya udah tahu cara kerjanya, Cara kerjanya loan market? cara kerja gimana, dan saya tahu gimana prosesnya. Saya sebelum gabung, saya ngubungin nasabah dulu. Oh, Gitu. Jadi oke. begitu mereka oke segala macam, oke saya langsung lempar. Berarti ada triknya juga Ada ya triknya Pak? juga. Curang ya Pak? Itu. Istilah DP duluan, Pak. Tapi ya, memang masing-masing kan orang Iya, ada iya. triknya juga ya Pak. Nah, Karena saya nggak mau istilahnya struggle di bulan pertama gitu loh. kalau Bapak sendiri ada target nggak sih yang realistis Pak ketika jadi loan advisor? Kalau di bank kan jelas nih, Bapak ya sebulan 3M, sebulan 5M. Kalau buat diri Bapak sendiri kan harus Bapak yang setting targetnya. Mungkin saya akan nyamain target saya di bank dulu sebelumnya. Akan disamain. Akan samain. Cuman bedanya kan saya tidak ada under pressure. Oh iya, Ya tidak ada kan? tekanan. Nah, Karena tekanannya ini, tadi gitu loh, tekanan harus per bulan segini. Tapi under pressure-nya kan di saya sendiri dari sekarang. Jadi saya harus minimal 3M nih, minimal 4M nih, minimal 5M nih gitu loh. Iya, itu iya. bergantung, tapi itu menjadi pressure saya sendiri. Jadi saya harus nyari gimana caranya pokoknya 3M. Tapi kan tidak pressure di dalam ya apa ya, lingkungan kerja kali ya. oke. Bapak udah di luar sistemnya Nah, ada sistem bank ya. gitu, Bang. Jadi yang perlu Bapak lawan diri Bapak sendiri dong. Betul. Kalau Bapak lagi malas, gimana? Kalau entrepreneur sebenarnya kuncinya kan konsisten. Ya, Terus jangan menyerah. Kalau kita ngubungin nasabah, ya. WhatsApp atau macam, dia menolak misalnya. Belum Banyak tentu tuh, itu Pak, menolak banyak. gitu loh. Mungkin aja di hari itu dia belum butuh. Oke. Mungkin aja nanti di kemudian hari, oh iya ya, kemarin saya punya kredit di bank ini, saya mau take over deh. Kebetulan yang mana di WhatsApp saya nih. Oh, jadi dia udah ingat gitu loh. ya. Iya, gitu loh. Kalau Bapak nih, Bapak kan pasti mau tumbuh dong. Tuh. Kira-kira kalau Bapak jadi loan advisor, strategi Bapak untuk tumbuh apa nih Pak? Kan Bapak selama ini pengalamannya di mortgage mungkin. Ya tadi konsisten aja. Konsisten aja Konsisten ya? aja pokoknya. Jebar jaring gitu? Berjaring aja pokoknya. Iya, Dan iya. nanti jaringnya kan ya namanya kayak kita nyari ya ini kail apa ikan lah gitu loh kan. Iya, iya. Perkara nanti itu dapatnya yang kecil, sedang atau yang gede, malah yang lebih gede mungkin bisa jadi kan Pak. Ya kemarin kan ya saya dapat ya beruntungnya ya dapatnya yang gede gitu kan. Kira-kira ada perbedaan nggak job desk Bapak dulu di bank sama sekarang yang Bapak jalanin Oh, jelas, jadi loan beda. advisor? Beda. Beda Pak? Apa tuh Pak? Beda. Karena kalau dulu kan job desk kita kan terfokus dengan pencapaian target per bulan. Ya. Ya kan. Kalau di loan market kan, kalau di advisor kan kita lebih terfokus ya untuk diri sendiri. Kita mesti harus sticky juga sama orang banknya. Oke. Ya kan, karena Gimana tuh Pak? kita berhubungannya sama orang bank. Kalau dulu kan, kalau saya kan langsung terjun langsung ke analis. Karena Bapak banknya. Ya kan. Di Kalau dalam. sekarang kan kita lebih harus monitoring nih. Oke. Sama si marketing ini. Bro, ini dapat sampai mana? Ini sampai mana? Ini sampai mana? Oh, Prosesnya Bapak gitu loh. terus monitoring ya prosesnya udah sampai pasti mana? harus gitu loh. Jadi Bapak terus yang Monitoring ke bank. marketingnya. Nah, sebenarnya kenapa sih Pak orang itu harus pakai loan advisor seperti Bapak? Dia aja udah bisa maju ke bank, Pak. Contoh KPR gitu. Ya, oke. Saya nggak akan advise untuk satu bank. Oke. Karena begitu ini satu bank ditolak, selesai. Selesai. Nah, kalau saya sih invest ke nasabah, Pak, kalau misalnya mau KPR, pakai bank A, bank B, bank C.
Nah, Bapak Tapi jadi punya pilihan. punya pilihan. Terus saya kasih tahu, Bank A ini rate-nya segini. Bank ini rate-nya sosok, Pak. Cuman prosesnya agak lebih cepat. Oke. Bank ini nilai presentasinya lebih tinggi, Pak. Tapi oke. bunganya sosok lah gitu loh. Berarti sesuai namanya ya, jadi Bapak jadi advisor. Iya, ya advice buat aja. dia. Jadi kita mengadvise nasabah, butuhnya KPR ya kita kasih bank yang sesuai dengan karakter, sesuai kebutuhan nasabah Oke, itu sendiri. berarti karakternya si nasabah ini dicocokin ya Pak? Dengan banknya. Sama banknya. Ya, gitu loh. Jadi Ya, sehingga misalnya- klop. Betul. Itu pun baru cocok aja belum selesai ya Pak? Betul. Harus ada proses yang Benar. dilalui lagi. Nah, cuman kalau bedanya di loan advisor kan gagal satu masih ada 2. Iya. Kalau sebelumnya kan gagal satu udah selesai saya. Bingung dia Lari mau ke bank kemana. lain, ya udah selesai saya. Tanpa dia tahu masalahnya apa mungkin yang bikin dia gitu. gagal. Kan Jadi kadang-kadang kebijakan bank juga beda-beda kan, Iya. Pak. Gitu loh. kalau dia lari ke bank lain dengan masalah yang sama mungkin juga akan ke-reject juga ya. Betul. Oke ya, paling itu aja sih dari kita podcast. Terima kasih banyak Bro Aryo ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti kita undang kapan-kapan lagi. Ya semoga Pak Aryo sebagai loan advisor sukses terus, bisa meningkat baik dalam penghasilan atau karir Bapak ya. Jadi terima kasih udah hadir di podcastnya Loan Market Indonesia. Sampai ketemu lagi. Mungkin itu aja yang bisa kita bawain di Loan Market untuk podcast pertama ini. Jadi saya harap kita ketemu lagi di podcast selanjutnya dan bisa memberikan insight yang bagus untuk yang nonton. Thank you, terima kasih banyak. Thank you Pak.